Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mendemonstrasikan hasil dari proyek kami itu yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Administrasi Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Islam. Anggota kelompok sendiri yaitu saya sendiri Muhammad Faiz Waliuddin, saya Muhammad Faturido, saya Imam Maulana Yusuf, saya Iqbar Rizky Darmawan, saya Ridatul Akram SM, saya Muhammad Jakar Yoga, saya Sri Masika Siombing. Untuk slide pertama yaitu latar belakang masalah. Madrasah Ibtidaiyah atau singkat MI memiliki peran penting dalam pendidikan dasar berbasis Islam. Namun banyak MI mengelola data secara manual seperti data siswa, guru, dan proses administrasi menjadi tidak efisien, rawan kesalahan, serta menyulitkan akses informasi secara cepat dan mudah. Ketidakterpaduan sistem ini berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan pendidikan dan administrasi yang diberikan kepada pihak eksternal seperti Kementerian Agama. Dan untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan sistem informasi berbasis komputer yang terintegrasi guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah pelaporan, evaluasi kinerja, serta mendukung penyusunan strategi pengembangan madrasah secara menyeluruh. Rancangan informasi yang sesuai dengan kebutuhan MI menjadi solusi penting dalam meningkatkan mutu tata kelola pendidikan di lingkungan madrasah. Di sini ada tujuan perancangan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pengelolaan data, yaitu merancang sistem yang mampu mengelola data siswa, guru, nilai absensi, dan administrasi secara cepat dan tepat, sehingga mengurangi waktu dan tenaga dalam proses operasional. Yang kedua, meningkatkan akurasi dan keamanan data, yaitu menyediakan sistem yang mampu meminimalisir kesalahan pencatatan serta menjaga keamanan data agar tidak mudah hilang, rusak, atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga, mendukung integrasi informasi, yaitu membangun sistem terpusat yang dapat menghubungkan semua unit kerja di madrasah sehingga informasi antar bagian dapat saling terintegrasi dan sinkron. Di sini ada analisis masalahnya. Yang pertama, pengelolaan data masih manual, yaitu banyak madrasah ibtidaiyah masih menggunakan cara manual dalam mengelola data siswa, guru, nilai absensi, dan administrasi lainnya. Hal ini menyebabkan proses pencatatan menjadi lambat, tidak efisien dan rentan kesalahan. Yang kedua, kurangnya integrasi sistem informasi, yaitu setiap bagian di madrasah atau akademik, kepegawaian, keuangan, dan lainnya bekerja secara terpisah tanpa sistem yang saling terhubung. Ini menyebabkan duplikasi data, kesulitan koordinasi, dan keterlambatan informasi. Yang ketiga, kesulitan dalam akses dan pelaporan data, yaitu karena tidak adanya sistem digital yang terpusat, pihak madrasah kesulitan menyusun laporan secara cepat dan akurat, baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal seperti pelaporan ke Kementerian Agama. Di sini ada database untuk menyimpan data berupa absensi akhir. Itu kita menyimpan absensi harian dari hari itu. Jadi terus ada absensi bulanan. Absensi bulanan itu kita menyimpan data selama 1 bulan.
Untuk 3 ada absensi sementara. Absensi sementara itu kita menyimpan data-data yang berupa misalnya anak-anak yang tidak hadir. Jadi kayak sakit, izin, dan apa. Dan ini database keempat ada buku tabungan. Jadi ini berupa pembentukan buku tabungan. Kelima ada database guru, ini berupa nama-nama guru atau nicknya. Terus ada pembayaran SPP. Pembayaran SPP ini berupa ini ya, data-data pembayaran SPP. Dan ini pembayaran SPP keterangan. Jadi keterangannya yang misalnya belum bayar, keterangan belum bayar di bulan ini. Dan untuk database selanjutnya ada siswa, berupa data-data siswa dan kelas-kelasnya. Database selanjutnya ada database tabungan. Database tabungan itu berisi ini data tabungan, terus berjumlah uangnya dan jumlah tariknya. Adalah tampilan login sebelum kita ke yang pertama itu mengisi ID-nya itu admin, kemudian passwordnya sama admin 123. Setelah itu kita klik login. Nah, berikut kita cari dashboard beserta form masternya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan form master dari data siswa. Oke, diklik. Di bagian kelas itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan di sana ada button untuk memfilter siswa ketika sudah data. Dan bagian paling kiri button untuk menambahkan siswa. Menambahkan siswa baru. Itu oke, kita save. Data berhasil disimpan. Kemudian kita back dan kita filter. Nah, di bagian paling bawah ada tambahkan tadi ya. Itu nama blog. Kemudian kalau kita mau mengeditnya pun juga bisa, itu klik button edit. Di siswa yang mau difilter terlebih dahulu ya. Seperti contoh berikut, itu nama siswa di Udin. Save. Nah, data ya. Nah, kemudian kita filter lagi. Ada di contoh tadi ya. Kemudian untuk mendelete sama seperti mengedit, kita pilih salah satu nama dari siswa yang ingin di-delete. Di sini ada keterangan data berhasil dihapus. Kemudian kita filter. Nah, kemudian di form bagian maksud saya di data guru sama button tambah, itu kita bisa menambahkan nama atau guru yang ingin ditambahkan. Kita save. Data berhasil disimpan ya. Lalu sama yaitu
simpan. Kemudian kalau mau kita edit pun sama seperti data siswa tadi, kita pilih nama yang mau diedit, kita penonton, klik, kita press, ada juga ya. Dan untuk mendelete-nya pun sama, yaitu kita klik nama yang kita delete. Data pun langsung di delete. Kita mengeklik data tersebut. Untuk buku tabungan, untuk menambah buku tabungan kita pencet tambah. Ini dari data siswa juga ya. Jadi database data siswa kepake di database di data buku tabungan. Jadi untuk memilih data siswanya dari database siswa. Nah, nanti kita pilih kelas terlebih dahulu, misal kelas 6, kita filter, nama-nama baru muncul. Nah, misalnya Akram. Nah, inisial otomatis ke tulis sendiri. Nah, terus kita pencet save untuk menyimpan data buku tabungan. Ya. Untuk refresh kita pencet ini lagi. Nama Akram sudah ada, tapi saldonya masih 6 karena cuma pembuatan buku tabungan. Untuk mendelete sama aja. Mendelete sama aja tuh. Tapi ada peringatan ini karena takutnya ada saldonya. Jadi ada peringatan ingin menghapus atau tidak. Nah, selanjutnya form transaksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iqbal. Selanjutnya adalah data from transaksi tabungan. Di sini terdapat tombol kelas untuk mengisi kelas siswanya, dan untuk ada tombol filter untuk memfilter kelasnya. Dan list terdapat nama daftar siswa. Di sini terdapat, kita pilih namanya Akram, dan di sini ada tanggal berfungsi untuk menunjukkan transaksi saat ini. Dan di sini ada setor untuk mensetor duit ke tabungannya. Dan klik confirm. Saldo berhasil ditambahkan. Dan terdapat dan ada bisa ditarik saldonya. Saldo ditarik 100.000. Tarik tunai berhasil. Saldo tersisa 500.000. Oke, selanjutnya di sini ada pembayaran SPP dan di sini kita memilih kelasnya terlebih dahulu. Selanjutnya difilter agar bisa menambahkan nama-nama siswa yang ingin membayar SPP. Di sini isi tanggal dulu dan terus difilter. Ini yang data yang belum bayar SPP di bulan September. Oke, kalau ingin menambahkan kita cari nama dulu dari data siswa tersebut, misalnya Akram. Nah, di sini sudah otomatis diisi dan kelasnya juga. Misalnya ingin membayar cash atau tabungan, kita pilih tabungan. Contohnya, coba dihitung. Dan kembalinya 0 dan itu akan berkurang di data tabungannya. Oke, disimpan. Pembayaran SPP berhasil disimpan. Nah, untuk pembayaran cash juga sama. Coba diupdate. Ini data-data yang data yang tadi sudah bayar.
Kalau mau nambahin tinggal pilih tanggal aja, terus pilih nama. Di filter nama misalnya Iqbal. Pembayarannya misalnya cash. Pembayaran misalnya 1 juta. Dan kita hitung kembaliannya jadi 500.000. Kita simpan terlebih dahulu datanya. Oke, data berhasil disimpan. Data atas nama Iqbal sudah tersimpan. Dan tinggal diupdate aja. Oke. Data Iqbal sudah dibayar, sudah bayar. Lanjut. Pada bagian ini adalah data absensi. Pertama kita akan memilih tanggal, memilih kelas, dan kita akan memfilternya. Setelah itu kita akan memilih salah satu nama di sini, misalnya Akram. Di sini ada 3 keterangan. Dan kita akan memilih sakit. Terus kita simpan, data berhasil disimpan. Di sini sakitnya itu langsung ada di bagian kolom sakitnya. Terus kita akan bulanan, pencet bulan. Nah, di sini adalah rekap bulanan. Dan sakit terhitung 1. Oke, ini adalah laporan data siswa yang sekarang. Oke, ini kita langsung aja ke laporan data siswa di kelas 6. Oke, kita coba print. Dan ini adalah laporan data siswa. Oke, di sini laporan data siswa kelas 6. Oke, kita print. Oke, kita save. Kita bentuk PDF. Filenya laporan data siswa kelas 6. Oke, kita save. Oke, kita lanjut ke laporan data guru. Oke, kita print. Nah, ini adalah data guru. Oke, kita print ya, kita save ya. Kita save. Oke, laporan data guru ke dalam bentuk PDF. Oke, kita save. Oke, ini lanjut, ini laporan data tabungan kelas 6. Oke, kita print. Nah, ini adalah laporan buku tabungan. Oke, kita save. Namanya data tabungan. Oke, filenya bentuknya PDF. Oke, kita save. Dan terakhir ini adalah laporan data absensi. Ini laporan data absensi bulan Juli kelas 6. Kita print. Nah, ini merupakan laporan data absensi siswa bulan Juli. Kita save. Oke, namanya absensi kelas 6 bulan Juli. Oke, filenya bentuk PDF. Oke, kita save. Oke. Udah. Ini adalah laporan data tabungan. Kita pilih dulu kelasnya, yaitu kelas 6. Kita print. Nah, di sini akan muncul laporan buku tabungannya dari kelas 6. Terus kita print. Kita save. Kita buat dulu file name-nya, yaitu buku tabungan kelas 6.
Kita simpan dalam bentuk PDF, kita save, dan sudah tersimpan. Dan selanjutnya ada laporan data absensi. Kita pilih dulu bulannya, di bulan Juli, dan kelasnya kelas 6. Kita print. Nah, di sini akan muncul laporan data absensi siswa bulan Juli kelas 6. Di sini ada data-data siswanya. Setelah itu kita save. Kita buat dulu file name-nya. Laporan absensi kelas 6 bulan Juli. Kita simpan dalam bentuk PDF. Udah. Udah. Keluarnya gimana? Udah biarin dah. Apaan? Kenapa? Langsung ke ini PPT lagi. Kesimpulan. Langsung terakhir. kesimpulan aja. Siapa yang baca? Nanti di-cut aja. Siapa yang baca? Ya udah lanjut aja kalau itu. Sri. Iya, Ya biar udah, buat kesimpulan. Oke, di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari Taruh. Biar lebih enak gini aja. Biar Iqbal gampang ngekatnya. Itu tadi dari ini ya. Kita exit dulu. Jadi gampang. Ayo, 1, 2, 3. Oke, di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya ialah perancangan sistem informasi madrasah ibtidaiyah merupakan langkah strategis dalam menjawab permasalahan pengelolaan data dan administrasi yang selama ini masih dilakukan secara manual. Sistem manual terbukti tidak efisien, rawan kesalahan, dan menyulitkan akses informasi secara cepat dan akurat. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas pelayanan pendidikan dan kesulitan dalam pelaporan kepada pihak-pihak terkait. Dengan adanya sistem informasi terintegrasi, madrasah ibtidaiyah dapat meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, serta transportasi dalam kegiatan administrasi dan akademik. Sistem ini juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat berbasis data serta mendorong terciptanya lingkungan madrasah yang lebih modern, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Maka, implementasi sistem informasi ini menjadi solusi nyata untuk madrasah ibtidaiyah. Terima kasih. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Don ya. Tinggal ini nih. Jobnya. Tolong dong, list dong. Biar gua gampang ngetiknya ntar. apaan? List gimana maksudnya? Kram udah berhenti ini kan, Kram? Udah post